Sementara itu, arus mudik Lebaran terus mengalami peningkatan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrean penumpang terjadi di counter check-in penerbangan domestik. Lonjakan penumpang naik mencapai 23% jika dibandingkan dengan hari biasa. Jumlah penumpang mencapai 160.000 orang, baik yang datang maupun pergi. Sementara itu, kendaraan pribadi mulai mendominasi gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama masih ramai lancar. Data Jasa Marga menyebut terjadi peningkatan volume kendaraan sebanyak 9,68% pada 3 hari terakhir dibandingkan dengan hari biasa. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada Jumat 28 Maret mendatang. Dan pemirsa, dari Cikatama selanjutnya kita akan pantau situasi terkini di tol Palimanan Kanci kilometer 207. Sudah ada rekan kami Henry Aprila di sana. Selain itu juga ada di gerbang tol Kalikangkung ada rekan Esra Ambarita. Kita akan ke Henry terlebih dahulu. Selamat malam Henry, bagaimana pantauan Anda di tol Palimanan Kanci saat ini? Ya baik Kevin, selamat malam. Kalau untuk di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di kilometer 207 ataupun tepatnya di rest area kilometer 207A ke Pali Kanci ataupun Palimanan Kanci, kami lihat sejumlah kendaraan yang melintas dari arah Jakarta untuk melangsungkan perjalanan mudik lebih awal ke arah Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Kemudian sedikit gambaran kami gambarkan bahwa untuk saat ini memang arus lalu lintas memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, bahkan juga bus antar provinsi maupun bus antar kota. Nah, kami lihat juga informasi yang kami dapatkan yang dilansir langsung dari pihak Jasa Marga. Ini menyampaikan bahwa puncak arus mudik memang diprediksi pada tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2025 mendatang. Yang kemudian untuk pihak kepolisian pun juga menyampaikan jika nantinya terjadi kepadatan kendaraan ataupun penumpukan kendaraan, bahkan pelambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di kilometer 207 sampai dengan 208, ini akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas. Nah, kemudian memang untuk sistem rekayasa lalu lintas yang diterapkan seperti halnya kalau untuk kendaraan yang melintas sebanyak 3.000 kendaraan ini setiap jamnya dan berturut-turut selama 3 jam akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow. Namun jika akan meningkat lebih tinggi lagi sebanyak 6.000 sampai dengan 8.000 kendaraan per jamnya sampai dengan 3 jam berturut-turut akan langsung diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, yakni sistem satu arah ataupun one way untuk mengurai kepadatan yang terjadi. Nah, di titik kami melaporkan saat ini menjadi titik sentral terjadinya perlambatan kendaraan yang terjadi karena mengingat untuk rest area 207A ini menjadi tempat untuk beristirahat para pemudik untuk nantinya melangsungkan beristirahat dan juga akan melakukan istirahat untuk melanjutkan perjalanannya ke kawasan Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Karena mengingat untuk kapasitas sendiri ini disediakan sebanyak 1.000 sampai dengan 950 kendaraan saja sebanyak 30 menit lamanya. Nah, kemudian juga selanjutnya itu pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian menyampaikan himbauan untuk masyarakat ataupun pemudik yang hendak melangsungkan perjalanan mudik lebih awal untuk tetap memperhatikan jam-jam favorit. Kalau untuk pagi hari tepat pada pukul 7 sampai dengan pukul 11 siang hari. Kalau untuk di malam hari ini tepat pada pukul 21 sampai dengan 23.00 sampai ini pada jam malam hari waktu Indonesia Barat. Yang kemudian juga untuk tetap memperhatikan kembali saldo etol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang exit tol maupun gerbang tol utama. Yang kemudian juga untuk memperhatikan kembali dan berhati-hati maksud kami saat melakukan perjalanan arus mudik Lebaran 2025 dan juga tidak berhenti di ruas jalan tol dan bisa beristirahat di rest area terdekat karena fasilitasnya sudah mulai memadai sekali dari pihak Jasa Marga, bahkan pos-pos pengamanan, pos-pos pengaduan dan pos kesehatan yang sudah disediakan di sini. Kami akan terus pantau karena sejauh ini tidak ada terjadi kepadatan kendaraan yang terjadi di kilometer 207. Sementara kembali ke Anda, Kevin. Baik, belum ada kepadatan lalu lintas di sana, tepatnya di tol Palimanan Kanci 207. Selanjutnya kita akan memantau bagaimana situasi di tol Kalikangkung. Ada rekan Esra Ambarita. Halo, selamat malam. Esra, bagaimana arus kendaraan sudah mulai meningkatkah di sana?
Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Kalau di tempat saya mengabarkan di gerbang tol Kali Kangkung sudah mulai tampak peningkatan volume kendaraan kami pantau sejak sore tadi. Kalau sore tadi kami himpun datanya, ini ada sekitar 15.000 kendaraan yang mengarah ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Ini mengalami penambahan menjadi 23.000 kendaraan yang mengarah ke Jawa. Dan sempat di tempat saya mengabarkan ini kerap kali terjadi kemacetan ketersendatan. Ini dikarenakan banyaknya para pengendara yang saldo e-tolnya tidak mencukupi, yang mengharuskan para petugas untuk mengingatkan jika hendak melintasi tol ini dipastikan e-tolnya harus mencukupi, dan tadi juga mengharuskan para petugas ini mengingatkan melalui pengeras suara, kemudian juga membantu untuk mengisi saldo e-tolnya. Nah, sejauh ini juga kalau berdasarkan pemantauan kami juga, ini volumenya lebih dominan meningkat ketika di sore sampai di malam hari dibandingkan kalau di pagi hari. Nah, dari pihak kepolisian juga belum memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas dikarenakan ini masih bisa terkontrol ataupun terkendali karena volumenya masih di bawah ataupun masih bisa diatasi dari pihak kepolisian. Nah, sementara itu rencananya rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan nantinya pada tanggal 27 Maret hingga 29 Maret. Nantinya akan dimulai dari kilometer 40 hingga kilometer 77, yakni berupa taktik rekayasa lalu lintas kontraflow. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kilometer 77 hingga ke gerbang tol Kali Kangkung, ini dengan sistem one way atau satu arah. Dengan tujuannya adalah untuk memecah kemacetan di sejumlah titik. Nah, sementara itu pemirsa, bisa juga kami informasikan bahwa untuk tarif potongan tol sebesar 20% ini masih berlaku hingga nanti 28 Maret 2025. Karena ini berlaku selama 5 hari selama arus mudik. Sementara nanti arus balik ini berlaku selama 3 hari. Jadi agar pemirsa ini dapat memanfaatkannya ketika melakukan perjalanan pulang kampung ataupun menuju ke arah tol Trans Jawa. Nah, sementara itu juga dari pihak kepolisian terus menghimbau kepada masyarakat ketika melakukan perjalanan agar memanfaatkan sejumlah rest area untuk memulihkan tenaga apabila mengalami kantuk, kemudian juga kelelahan, karena banyak sekali rest area yang disediakan. Salah satunya misalnya sebelum mendapati di gerbang tol Kali Kangkung ada rest area di sekitar ataupun di rest area 379A misalnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kembali memulihkan tenaga, dengan sekali lagi tujuannya adalah supaya ketika pulang kampung ini dapat bertemu dengan keluarga tentunya dengan penuh sukacita dan gembira merayakan Lebaran. Demikian Kevin. Baik, belum ada kepadatan yang terjadi, namun adanya rekayasa lalu lintas pada tanggal 27 hingga 29 Maret 2025. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari tol Kali Kangkung, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada rekan Henry Aprila dari tol Palimanan Kanci di KM 207. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.